Tribuners terkait polemik pagar laut 30 kilometer di Tangerang. Jadi diketahui bahwa Kepala Desa Kohot Arsin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini memenuhi panggilan pertama penyidik Bareskrim sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB pagar laut di Tangerang, Tribuners. Jadi Arsin ini tampak mengenakan masker dan juga topi dan dia diam seribu bahasa begitu ya saat ditanyai oleh awak media dan Arsin juga tampak langsung berjalan, masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri didampingi kuasa hukumnya Yunihar begitu. Dan dalam kesempatan itu juga Arsin tidak terlihat membawa dokumen Tribuners dan saat ditanya apakah siap ditahan setelah diperiksa, Arsin juga hanya bungkam begitu ya. Kemudian kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar ini mengatakan kalau kedatangannya ke Bareskrim sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat yang patuh hukum katanya begitu. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani juga menyampaikan bahwa pihaknya ini akan memeriksa Kades Kohot Arsin dan juga 3 tersangka lain di dalam kasus pagar laut Tangerang pada Senin 24 Februari hari ini di mana pemeriksaan itu untuk mengumpulkan bukti perkara dugaan pemalsuan dokumen SHGB Tribuners. Dan dia menuturkan kalau surat pemanggilan ini sudah disampaikan dan Juhandani juga berujar bahwa surat panggilan ini memang paling tidak 3 hari sebelumnya. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa di Tipidum Bareskrim Polri ini sebelumnya sudah menetapkan 4 orang sebagai tersangka di dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen SHGB dan SHM di kasus pagar laut Tangerang. Jadi keempat tersangka ini adalah Kades Kohot Arsin, Sekdes Kohot Ujang Karta dan juga 2 orang lain begitu sebagai penerima kuasa. Di mana penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara seusai meminta sejumlah keterangan saksi dan juga menyita barang bukti dalam proses penyidikan. Dan 4 tersangka ini kaitannya masalah terkait pemalsuan begitu di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah. Adapun peran keempat tersangka ini yakni secara bersama-sama memalsukan surat-surat tersebut begitu. Jadi diduga keempatnya ini sudah bersama-sama membuat dan juga menggunakan surat palsu, kemudian surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot dan juga dokumen lain yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohot sejak 2023 sampai dengan November 2024. Dan para tersangka ini membuat seolah-olah pemohon ini mengajukan permohonan begitu melalui jasa surveyor ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.